Selamat siang Pak Fatih, apa kabarnya? Semoga Bapak bersama keluarga dan anak-anak semua dalam keadaan sehat. Hari ini rencana saya akan melakukan serah terima untuk rumah C yang dulu Bapak tinggali hampir 2 tahun. Terima kasih Bapak sudah menyewa rumah saya, dan karena mungkin alasan waktu itu Bapak terburu-buru dan memang dipercepat, saya ingin menyampaikan perkembangan beberapa bagian dari perbaikan rumah yang menurut aturan umum itu adalah menjadi tanggung jawab penyewa. Baik, pertama saya mengajak Bapak ke area dapur. Dapur ini sudah saya selalu perbaiki, lemari-lemarinya sudah saya ganti bagian-bagian rusak yang dimakan rayap, dan juga kitchen sinknya sudah kita poles sampai kinclong kembali. Ya, tembok-temboknya saya sudah cat kembali seluruhnya, Pak. Jadi untuk area dapur kotor itu total luasan 34,58 atau 35 dengan biaya untuk pengecatan 1.383.200. Kemudian ada areal juga yaitu pengecatan untuk gudang di samping kamar bantu, yang dimana gudang ini kotor. Saya sudah melakukan pembersihan, lantainya kita bersihkan semua semaksimal mungkin, kerja keras sampai malam, dan dinding sudah saya cat kembali. Untuk gudang ini luasnya 13 meter persegi, ya, biayanya kurang lebih 520.000. Dan kemudian kamar mandi pembantu, pada waktu diserahkan kamar mandi sangat kotor, ya, kita lakukan pembersihan yang sangat masif sehingga area kamar mandi, ya, dari lantai-lantainya semua bersih, klosetnya bersih. Dalam video sebelumnya Bapak lihat sendiri. Kemudian kamar pembantu 1, kita lihat saya sudah bersihkan, dinding-dindingnya sudah dicat kembali. Untuk kamar pembantu luasannya adalah 17 meter persegi. Saya cat ulang lagi karena memang kelihatan sangat jorok dan hitam-hitam. Lantainya pun kita lakukan pembersihan yang intensif sehingga bisa bersih kembali. Total biaya untuk 2 kamar tidur pembantu itu sebesar 1.376.000. Kemudian juga sebelum kita ke tempat lain, kita lihat di sini adalah area garasi. Itu saya lihat memang waktu Bapak meninggalkan sangat kotor, dan kemudian asisten Bapak coba melakukan pengecatan yang menurut hemat kami itu tidak bisa diterima, dan memang betul calon penghuni yang baru tidak bisa menerima dan kita harus melakukan pengecatan ulang. Ini cukup luas, luasannya 64 meter persegi dengan total biaya 2.578.000. Oke. Kemudian saya sebelum naik ke atas juga ada 2 kamar pembantu yang kunci tidak ada dan silindernya rusak, dan saya terpaksa harus mengganti itu silindernya sebesar di sini 120.000. Nggak mahal, Pak, kita cari yang murah aja, yang penting berfungsi. Dan kemudian sebelum saya lupa, ada sebanyak 9 kunci yang tidak lengkap. Ya, saya melakukan duplikat, ada yang 25.000 dan juga ada yang 20.000. Jadi totalnya 205.000.
Nah, sebelum saya naik ke atas, saya singgah sebentar. Inilah di mana areal yang juga sangat kotor, Pak, di mana saya ingat waktu itu dipakai untuk tempat rak sepatu, barangkali sambil mau pakai sepatu, itu tangan-tangan menempel di dinding dan kotor sekali. Ini kurang lebih biayanya untuk melakukan pengecatan ulang 946.000. Baik, kita lanjut ke atas, Pak. Oh ya, sebelum ke atas saya mau lihatkan kembali bahwa kamar mandi utama bawah, di mana dulu saya dapat keluhan dari calon pemilik bahwa kotor sekali, sudah kita bersihkan lantainya, ya. Memang tidak sempurna sekali, tapi lumayan, ya, lumayan. Juga shower boxnya, head showernya saya ganti, tapi tidak saya bebankan kepada Bapak. Oke. Jadi area-area, misalnya tuh yang Bapak bilang ada yang dimakan rayap, udah kita perbaiki lagi sehingga bisa berfungsi, tapi ini pun tidak kita bebankan kepada Bapak. Oke, kita naik ke lantai 2 dulu, Pak. Saya akan kita lihat. Oke, kita naik tangga. Areal tangga ini juga saya cat ulang semua, Pak. Tapi ini juga tidak saya bebankan kepada Bapak, karena saya pikir saya ingin menyenangkan kepada penghuni yang baru. Mudah-mudahan dia betah seperti dulu Bapak betah di rumah ini. Oke, kita lihat ke kamar mandi powder room. Saya sebut powder room. Awalnya sangat kotor, ya, sangat kotor. Jadi ini saya perbaiki, saya poles sehingga marmernya bisa kinclong, dan ke wastafel yang tadinya karatan kita coba dengan cairan pembersih. Ya. Di lantai 2 ini pintu menuju tangga putar ke bawah. Itu kemarin kotor sekali, terus kemudian asisten Bapak mencoba cat dengan cat tembok. Ini terpaksa harus dikerok ulang dan saya melakukan pengecatan ulang. Ya, lihat. Oke. Ini biayanya untuk catat ulang ini adalah 1,4 juta sekian. Ya. Terus kemudian pantry. Top table-nya ada yang rusak karena sering dipakai untuk meletakkan benda panas tanpa alas. Sehingga granitnya juga rusak dan kita perbaiki dengan cara melakukan pemolesan dan juga dikasih coating kembali. Nah, ini. Di sini juga rusak. Ini juga belum maksimal. Ini karena air sabun yang meresap dan tidak segera disepa. Ini pantry. Dan untuk membersihkan pantry ini dan juga top table, saya sebut top table, dan kamar powder dan juga nanti kamar mandi utama, saya mengeluarkan biaya sebanyak 1,5 juta khusus untuk top table. Oke. Area kolam ini sangat kotor. Saya berusaha semaksimal mungkin walaupun belum maksimal melakukan pembersihan dan kemudian di-coating kembali. Ya. Saya beruntung mendapatkan penawaran yang baik dan relatif murah dengan area yang sangat luas ini. Saya cukup membayar 1 juta. Ya. Kita naik ke lantai 3.
Kita masuk ke kamar mandi utama atas. Top table-nya saya lakukan pembersihan karena di sini banyak kerak-kerak yang tidak segera diseka, dan kita melakukan pemolesan kembali karena ini bahannya marmer. Ya, kamar mandi sudah saya bersihkan maksimal, termasuk area shower. Ya, sudah lantainya sudah bersih. Ya, tidak seperti waktu Bapak tinggalkan. Dan kacanya, karena udah saking kotornya dan kerak menempel, terpaksanya saya harus mensiasati dengan memasang sunblock. Oke. Kita lanjut. Ini seluruh ruangan kalau kita lihatin, itu akhirnya saya cat semua, Pak. Daripada penghuninya merasa kok ada yang bagus, ada yang tidak. Termasuk kamar tidur anak 1 dan tidur anak 2 yang dulu Bapak tempatkan ibunda di sana. Ya. Kita lihat di sini ya. Kamar mandinya sudah saya perbaiki, sudah saya bersihkan. Jadi ya, memang kalau yang kamar mandi anak ini tidak terlalu maksimal, tapi lumayan, jadi sudah bersih. Semua yang tadi kerak-kerak yang menempel sudah hilang, sudah diangkat. Memang membersihkan butuh 1 harian lebih, Pak. Ya, lihat shower-showernya, semuanya sudah saya bersihkan karena dulu penuh dengan sabun-sabun. Ini juga kaca pintu shower box-nya juga karena terlalu berat, kerak yang menempel, terpaksa saya harus pakai sunblock. Ya. Oke, kita lihat. Yang kedua, kamar tidur anak 2 yang dipakai oleh ibunda. Bahwa ini juga saya cat semuanya, Pak. Tapi ini pun kedua-duanya tidak dibebankan kepada Bapak, karena keinginan saya untuk bisa memberikan terbaik kepada penghuni yang baru. Ini juga ya, kita lihat sudah dibersihkan, bersih. Lantainya yang dulu sangat hitam, kemudian juga area shower, keran-kerannya. Dan sekali lagi, ini juga saya sangat menyesal ini tidak lakukan pembersihan yang secara baik, sehingga kerak-keraknya sangat sulit diangkat. Saya tutup lagi, saya akalin dengan sunblock. Oke. Saya bisa memberikan gambaran untuk perbaikan atau pembersihan dari kamar mandi, khusus kamar mandi di luar top table. Itu saya mengeluarkan untuk kamar mandi 1.200.000, dan kemudian untuk pembersihan area lantai dan kamar itu 840.000. Dan terakhir saya juga ingin mengklaim kepada Bapak karena saya menemukan bahwa lampu ada sebanyak 15 lampu yang tidak ada, Pak. Jadi saya nggak mengerti kenapa kok lampunya kosong. Memang ada lampu yang mati. Jadi saya klaim kepada Bapak lampunya hilang sebanyak, coba saya lihat di dalam daftar saya. Oke, saya koreksi, lampu mati 7, bohlam hilang 15. Jadi saya terus terang saya nggak mengerti kenapa bohlamnya bisa hilang tanpa bekas. Jadi, oh ya, terakhir lagi saya kebetulan ingat, ini di kamar mandi utama, saya menemukan bahwa tutup drain itu tidak ada atau hilang. Saya terpaksa membeli. Untung tidak terlalu mahal, Pak, hanya 40.000.
Tapi memang di situ kelihatan bahwa kira-kira akan dipakai oleh nanti yang menggunakan. Itu kira-kira Pak, secara total nanti akan sampaikan kepada Bapak. Kalau Bapak mau dengan segala perinciannya atau bon-bonnya saya akan sampaikan. Totalnya adalah 14.189.200. Ini sangat kecil Pak dibandingkan dengan Pak Martin yang hanya 6 bulan. Saya masih punya catatan, dia menyetujui untuk membayar sebanyak 14.300. Untuk Bapak ketahui bahwa total perbaikan rumah C supaya bisa mengembalikan seperti semula dan supaya penghuni yang berikutnya merasa nyaman dan juga akan menjaga rumah ini dengan baik, total pengeluaran adalah 67,960 atau 68 juta. Jadi sangat luar biasa pengeluaran, tapi tidak apa-apa Pak, ini bisnis adalah bisnis ini punya resiko. Jadi kalau di persentase dari klaim yang saya sampaikan ke Bapak, itu hanya 21% atau 1/5, dan masih lebih murah dari klaim yang saya ajukan ke Pak Martin dan disetujui. Jadi 67 juta atau 68 juta itu sebagian besar memang untuk pengecatan rumah kembali yang memakan hampir 50 juta. Sisanya adalah perbaikan-perbaikan yang sifatnya memang kecil-kecil. Dan saya pun mengajukan kepada Bapak ini hanya untuk yang kecil-kecil saja Pak. Demikian saya harapkan Bapak bisa mengerti dan memahami dan bertanggung jawab, sambil mungkin Bapak juga melihat bahwa dalam perjalanan ini kita sama-sama bekerja sama baik. Saya pun memberi fleksibilitas kepada Bapak. Saya ingat tahun kedua Bapak meminta penurunan biaya dari 300 menjadi 275. Saya sanggupi, dan bahkan juga Bapak minta dibayar 3 kali, saya sanggupi. Dan terakhir, pada saat kita bersepakat, setelah Bapak bilang tidak akan memperpanjang, sudah selayaknya sesuai dengan aturan kontrak, harusnya security deposit adalah menjadi hak saya. Tetapi saya ingin bahwa silaturahmi kita itu berpanjangan, Bapak juga bisa nyaman mencari rumahnya yang baru bersama keluarga. Jadi 25 juta saya kembalikan kepada Bapak. Jadi dua hal itu, jadi saya pernah memberikan fleksibilitas kepada Bapak, dan juga security deposit itu saya kembalikan yang seharusnya menjadi hak saya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita bersama, saya sebagai pemilik rumah dan Bapak sebagai penyewa. Demikian Pak Fatih, doa saya Bapak sekeluarga sehat terus, bisnis Bapak dipulihkan dan kembali lagi. Dan semoga kami juga mohon Bapak juga mendoakan supaya bisnis rumah saya juga bisa terus langgeng dan juga saya bisa memberikan yang terbaik kepada penghuni. Terima kasih Pak, salam, sampai berjumpa.